Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu hadir, yang selalu ada bersama saya, yang selalu nunggu konten-konten saya. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesehatan. Tunggu sebentar ya, sudah ada telepon masuk. Halo. Halo, selamat pagi Miss Yuni. Selamat pagi. Kenapa Mbak? Miss, aku mau nanya, ini loh Pak soal paspor. Oke, kamu tahu kan setiap kali telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama agentmu, nama majikamu, termasuk namamu sendiri. Kenapa Mbak? Paspormu kenapa? Ini mau paspornya itu tuh sama provinsi Hongkong nggak sama. Lah kalau nggak bisa nggak sama terus? Itu bisa nggak dibikin di Hongkong? Maksudnya gimana sih? Nggak paham mau. Maksudnya di ini. Soalnya aku pernah ke konsulat, katanya minta data yang di Indo disamain salah satu gitu. Tetapi masalahnya dulu kan aku dituain. Dulu aku kan dituain waktu masuk Hong Kong. Belum cukup umur jadi dituain 81, sedangkan dataku yang asli 84 yang di Indo. Nah, terus aku kan waktu ke Singapura itu pasporanku kelahiran yang 82 gitu loh, jadinya Oke, terus? jadi yang di halaman pertama itu jadi paspor waktu aku bikin ke Singapura itu kelahiran 82, sedangkan ID ku 81, oke nggak masalah. Tapi kalau mau pakai paspor, mau bikin paspor lagi, katanya harus samain data yang di Indo, pilih salah satu, sedangkan dataku yang di Indo 84. Gimana nih solusinya? Oke. Terus ngapain kamu mau bikin paspor? Paspormu habis atau visamu habis? Ini majikan katanya mau tambah kontrak, tapi masalahnya di paspor gitu. Paspormu habisnya kapan sayang? Oktober tahun Oktober. depan. Paspormu habis Oktober, visamu habis kapan sayang? Kan ini aku pilih kontraknya bulan 8 tahun ini, tapi kan dia mau tambah lagi. Masalahnya bisa nggak pasporannya di sini gitu, sedangkan datanya itu nggak sama gitu. Bisa, aku bisa bantu. Tapi data yang di Indo 84 loh Miss, dan yang halaman pertama itu 82, terus ID Hongkong 81 Miss. Bisa sayang. Terus gimana nih caranya? Kamu datang ke rumahku. Ntar tak ajarin. Tapi kalau aku sudah mau habis aja ya Miss, jadi ini tak bisa tanda tangan kontrak dulu gitu ya Miss? Terserah, yang penting kamu sebelum 4 bulan datang cari aku, karena proses waktu yang lama. Jadi nggak ada masalah. Berarti aku nggak usah pulang Indo, nggak apa-apa ya Miss? Nggak perlu. Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, aku takut banget loh Miss. Nggak apa-apa, jadi nggak usah ketakutan, aku bisa bantu. Jadi 6 bulan sebelum visamu habis, kamu cari aku. Ntar tak buatin datanya disamakan dengan yang ada di KTP Hongkong, ngomong? Oh, wah. Oh, thank you Miss. Miss, aku yang ketemu di bandara itu loh Miss. Kamu yang di bandara yang pakai baju kuning atau yang mana? Iya, yang baju kuning. Oh, wah. Jadi kesempatan kamu bisa telepon Miss Yuni sekarang. Iya. Ya Berarti, kan Miss Yuni, makasih banget ya. berarti kamu ketakutan karena itu? Iya, soalnya dulu waktu aku 5 tahun harus pulang ke Indonesia. Jadi aku pulang, terus aku ganti majikan lagi. Nah, aku disatin terus sama majikanku diambil lagi sampai sekarang. Ini sudah mau 2 tahun, nah orangnya bingung. Sebenarnya nggak mau cari yang baru katanya. Ininya aku, tapi masalahnya di paspor. Gitu. Nggak apa-apa loh. Kamu bilang sama dia, ntar renew-nya sama aku loh. Kan aku bisa bantu semua.
Sudah Tapi ya. masalahnya, Ah, oh iya, masalahnya tapi apa? masalahnya ya itu tadi, yang KTP, kartu nikah, apa itu 84, terus Markona, paspornya Markona, 82. Terus Markona. saya, Saya sudah bilang tidak ada masalah. Kalau kamu merasa itu oke, masalah, maka saya tidak bisa membantu kamu. Saya kan sudah bilang tidak ada enggak, masalah. enggak ada masalah, iya nih saya longgar sekarang. Sudah tenang Terima toh? kasih ya nih. Sudah tenang Iya, toh? ya ampun, Allah, oh, aku ada thank you ya caranya. nih. Nggak usah takut. Iya nih. Oke, Mm-mm. thank you nih. Ya kan, Siap. makasih ya sayang. Iya sayang. Ya, Allah, apa bye-bye. nih? Bye. Bye-bye. Oke, sebentar. Ternyata dia pernah ketemu saya di bandara waktu itu nganterin si Noni. Data beda. Bentar ya Mbak ya, saya harus ingat-ingat. Data beda paspor dan KTP. Oke. Ini sebenarnya sudah rahasia umum ya, di mana umur dituakan, umur dimudahkan. Jadi sangat kesulitan saat kembali lagi di data awal seperti ini, seperti itu. Jadi sangat pusing sekali ya. Memang mau gimana lagi, kadang-kadang kita itu pemalsuan data itu dulu itu sangat apa ya? Sangat viral sekali ya kalau zaman dulu itu semua orang itu datanya palsu, di mana nama diganti oleh PT. Saya tidak tahu itu oleh PT atau oleh Anda sendiri, dan pastinya tahun juga diganti. Semuanya serba diganti, dan ingat, data yang ada di Hong Kong adalah permanen, dan giliran kita ada kekeliruan, kita kebingungan harus seperti apa dan bagaimana. Seharusnya ini ada solusi dari pihak pemerintah ya, karena kita kesini kan zaman dahulu kala kan nggak tahu apa-apa tuh Mbak. Kita kesini kan cuma ngais rezeki, dan masalah data kita kan nggak sepenuhnya tahu toh tentang apapun, data seperti apa dan bagaimana. Itu yang saya tahu, saya secara pribadi itu kebanyakan dari kita itu hanya oke, hai, mau mantai. Jadi masih polos gitu ya. Nggak zaman sekarang. Zaman sekarang adalah apa ya? Zaman keterbukaan. Apapun dibuka-buka, sampai orang bilang Miss Yuni suka buka aibnya orang. Padahal saya tidak ada rencana untuk membuka aib orang. Saya selalu punya niat untuk membantu orang. Tapi sebagian dari kita kan informasinya tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ingat, orang berkeluh kesah, saya hanya menerima curhatan itu. Saya akan terima apa adanya, apapun itu dan bagaimanapun itu. Perkara viral dan enggaknya itu kan bukan saya yang viralkan ya. Jadi ada beberapa komen yang katanya saya itu pingin viral. Enggak pingin viral. Saya itu pingin membantu. Kalau masalah viral itu adalah bonus. Saya itu enggak kepingin viral tapi dengan aura negatif. Saya lebih baik biasa-biasa saja, tapi saya bisa membantu. Karena tujuan awal konten ini adalah untuk membantu. Jadi konten ini bukan untuk menjatuhkan, menghancurkan, atau melemahkan orang lain, tidak. Jadi konten ini sejujurnya hanya untuk membantu. Itu niatan saya dari awal. Dan kalau saya mendapatkan apa yang lebih dari Google, dari YouTube, itu adalah bonus atas kerja keras saya. Karena bayangin Mbak, dari setiap hari saya tuh menerima telepon yang bisa masuk ke saya tuh sekitar 30. Itu yang bisa saya angkat. Dan yang tidak bisa saya angkat itu banyak lagi. Jadi kalau energi saya, effort saya ini tidak dihargai, ya siapa sih yang akan berjuang seperti ini? Nah, saya tantang Anda, jika ada waktu, bisa nggak sama seperti saya mendengarkan dan menerima aura-aura negatif dalam satu hari lebih dari 50. Kuat nggak Anda? Jadi saya bahkan kaget saat ada yang pasukan tanpa skip. Jadi ini adalah bantuan yang terhebat buat saya ya, karena dari Anda tidak menyekip iklan. Padahal saya itu tidak pernah mengatakan, Mbak jangan skip iklan, Mbak ini itu, enggak. Saya itu enggak pernah, karena saya merasa bahwa tujuan dari awal memang saya itu membantu. Dan ternyata saya itu punya pasukan anti skip. Jadi kenapa pendapatan saya, katanya Mas Andro itu menaik gitu loh. Jadi naik gitu loh. Saya sendiri heran. Tapi ternyata saya baca komen dan mereka bilang, dengan cara inilah mereka membantu saya, dengan cara inilah mereka berterima kasih sama saya, dengan kerja keras saya kadang-kadang sempat terharu ya Mbak ya, karena gini loh, saya nggak kenal Anda, saya tidak tahu siapa Anda, tapi saya
saya punya orang pro sama saya, itu sebuah anugerah yang terindah ya. Bahkan tiba-tiba fan dari Korea, dari Riau, itu Yesi atau siapa yang aktif banget di Korea itu komen. Bahkan di Taiwan, di Singapura, di Malaysia, itu saya sangat terkaget-kaget ya. Karena memang alur ceritanya kan Hong Kong, tapi kenapa bisa merambat bahkan Indonesia Raya? Kan sekali lagi Indonesia Raya, orang-orang di Indonesia tidak akan suka dengan konten saya karena ini kan tentang TKW, tapi ternyata konten saya ini dikonsumsi juga oleh orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia. Bahkan yang dari Belanda, Amerika, itu kadang-kadang saya jual. Ya Tuhan, aku benar-benar mendapatkan berkat darimu Tuhan, aku benar-benar Engkau jamah, Tuhan Engkau benar-benar pakai aku untuk menjadi berkat, saluran berkat buat orang lain. Kadang-kadang saya tuh nggak nyangka gitu loh Mbak, berawal dari sesuatu untuk menolong, membantu, dan saya expose dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan yang hal sama, agar orang lain tidak berbuat yang sama, seperti kasusnya Kotima, seperti kasus-kasus yang lain, siapa yang kabur dari majikan sampai di penjara itu saya tidak ingin kalian melakukan yang hal yang sama. Kenapa? Saya selalu bilang turunkan emosimu. Kalau saya ngomong di depan 10 orang ya 10 orang aja yang paham. Tapi kalau saya sekarang berbicara di depan kamera, maka lemparannya ternyata sangat dahsyat sekali, sampai 1.000 orang, 10.000 orang denger ini. Itu kadang-kadang saya cuman terkaget-kaget ya. Saya itu backgroundnya dari siapa, bagaimana, kok sampai ada orang yang mendengarkan ocehan saya, itu saya kadang tidak percaya. Tapi sekali lagi Bante Utomo selalu mengingatkan bahwa apa-apa itu dari niatnya, apa-apa itu dari tujuannya. Jadi kalau di belakangnya ada sesuatu yang memberi saya lebih lagi, berkah yang lebih lagi, itu adalah karena keikhlasan. Dan saya melakukan ini bukan dengan tujuan pingin viral, pertama. Bukan karena uang, bukan karena ingin dikenal. Jadi tujuan saya adalah memberikan informasi bagi yang membutuhkan. Tapi ternyata, ya seperti yang saya jelaskan tadi, berkat Tuhan itu memang dahsyat dan luar biasa. Kalau gini lah Mbak, secara logika, menolong orang, mendengarkan curhatan orang, tidak dibayar. Bahkan kadang-kadang masih salah paham, bahkan kadang-kadang ada yang berpikiran bahwa saya ini nggak jelas di awal-awal ya, dan berkata tentang YouTube AdSense, padahal saya sendiri tidak tahu. Bahkan saya dapat uang pun saya nggak tahu. Setelah Mas Sandro pulang dari Indonesia, datang dan ngecek, Miss ada uangnya lu, aku nggak ngerti. Aku tuh nggak ngerti. Jadi banyak orang yang bilang, lambemu itu wis dibayar karo Google yo. Kadang-kadang aku mikir, bayar itu kondi. Jadi masalah pengelolaan dari Google AdSense itu tanya langsung sama Mas Sandro, karena saya tidak terlibat dalam hal ini ya. Jadi saya tetap punya tujuan satu, ngonten. Gitu aja. Jadi memang tujuan awal ngonten, dan syukur alhamdulillah dengan konten ini, kalau dibilang punya rumah singgah enggak juga ya, karena rumah ini adalah anak saya yang punya. Kalau rumah singgah kan pribadi buat rumah singgah. Jadi kenapa di tempat ini banyak hal yang harus diperhatikan, yaitu kesopanan dan jangan buka lampu terlalu malam. Jadi karena ini adalah bukan rumah boarding house, ini rumah singgah sementara. Jadi tidak boleh uraan, tidak boleh seenaknya sendiri, dan tidak boleh yak-yakan. Karena dengan hasil dari Google ini, ternyata saya bisa membantu anak saya separuh untuk bayar airnya, listriknya, itu ternyata memang bisa membantu gitu loh Mbak. Dan sekarang saya tantang Anda yang ada di luar sana, kalau Anda sama-sama bergerak atas nama TKW, kalau Anda bergerak atas nama pejuang devisa, kita bareng-bareng berjuang, kita bareng-bareng bekerja sama. Jika ada yang salah di kata-kata saya, ada kata-kata saya yang nggak menyenangkan, ingatkan saya, karena gimana pun saya kan yang paling banyak ngoceh. Saya tuh sangat berhati-hati sekali, takutnya keliru ngomong, karena kepreset ngomong. Saya tidak ingin bilang bahwa saya kesambet. Saat saya kepreset ngomong, saya tidak ingin saya keceplosan. Jadi saya tuh lebih banyak mengerem.
kata-kata saya, karena itu dari kasus beberapa orang besar di Indonesia yang kepreset omongan itu kan dari kebiasaan. Kalau kebiasaan kita memaki, akhirnya kita kepreset juga dengan hinaan dan memaki orang lain. Jadi buat teman-teman di luar sana, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.